Semua orang berkata, Xianbing si pengkhianat. tidak ada tuan atau jenderal yang boleh menyombongkan diri. Karena 1.000 pasukan dan 10.000 kuda akan lari dari penguasa Yahua. Kata-kata ini benar. 3 kerajaan 18 tahun pasukan ilahi mengepungmu bersama-sama. Namun mereka tidak bisa mencabut nyawamu. Ternyata itu kau, Xianbing. Kau pengkhianat. Tapi itu tidak masalah. Aku sudah berubah pikiran. Aku akan mengampuni nyawamu. Dan membiarkanmu hidup seperti anjing. Itu seharusnya jauh lebih menarik. Beruntung hanya kelopak matanya yang terluka. Hanya sedikit penyumbatan darah. Akan sembuh dalam 3 hari. Kamu belum mati. Vas porselen biru putih ini adalah hadiah dari orang tua itu untuk Lin Zhou. Jika dijual sekarang, harganya setidaknya 7 atau 800 ribu. Kamu wanita buta. Makan makanan kami dan tinggal di rumah kami. Dan sekarang kamu berani merusak barang. Apakah kamu ingin memberontak? Jika bukan demi Jenderal Jiang dan Lin Zhou, dorongan tunggal ini sudah cukup untuk mengirim seluruh klanmu ke neraka dan menghadapi kekuatan hukum sepenuhnya. Kamu sudah tidak bodoh lagi. Meski aku belum pulih, aku tetaplah seorang manusia. Apakah kau ingin memukulku lagi? Hanya karena kau melihat aku masih hidup. Kamu wanita buta. Apakah kamu ingin memberontak? Kamu masih berani menyentuhku. Jika bukan karena keluarga Jiangku yang memberimu makan dan tempat tinggal, kamu sudah lama mati kelaparan di pinggir jalan. Kamu masih berani memukulku. Kamu harus mengerti. Ini adalah rumah keluarga Jiangku. Ada apa, Bibi? Wanita buta ini cukup beruntung. Dia ternyata masih hidup. Dia tidak hanya masih hidup. Dia sudah tidak bodoh lagi. Kamu, dari mana kamu mendapatkan pakaian itu? Mengenakannya, kamu terlihat tidak hanya cantik, tetapi juga gagah. Jika Lin Zhou melihatmu, dia pasti akan menyukainya. Aku menemukannya di lemari pakaian. Aku sempat senang sejenak. Jadi aku mencobanya. Aku tidak menyangka, pakaian itu sangat pas. Menemukannya di lemari. Bukankah itu pakaiannya? Pakaian? Jubah Phoenix ganasku. Apakah pakaian ini benar-benar boleh dikenakan oleh seseorang dengan statusmu? Apakah kau benar-benar tidak takut mati? Fakta bahwa pernikahanmu direstui oleh Jenderal Tua Jiang hanya menunjukkan bahwa dulu kamu berprestasi di militer. Tapi, itu dulu. Meskipun kamu sudah tidak bodoh lagi, kamu tidak lebih dari seseorang yang hanya hidup dari belas kasihan keluarga Jiang. Sedangkan aku masih putri sulung dari keluarga Zhang yang terpandang. Jangankan mengenakan jubah sandiwara milikmu, atau menari dengan pedangmu, bahkan jika aku merenggut nyawamu. Kalau kau punya nyali, kemari dan pukul aku. Nona Zhang benar. Gadis buta itu tidak lebih dari seorang yang bermulut besar. Dia bahkan mencoba menakutiku tadi. Kamu sangat tajam, Nona Zhang. Kamu langsung bisa melihat sandiwaranya dalam sekejap. Gadis buta itu mungkin bahkan tidak tahu di mana kamu berdiri. Yang Xiuyan, kau keliru. Ada 2 cara untuk menemukannya. Satu cara adalah aku berjalan menghampirinya. Dan cara lainnya adalah dia yang datang padaku. Bahwa di masa lalu, aku pernah berdiri tanpa tandingan dengan para pahlawan yang tunduk di hadapanku. Xianbing, kau bahkan tidak setara. Xianbing, apa yang terjadi hari ini? Sebaiknya kau ingat. Sehari setelah pasukan Yahua bergerak ke selatan, keluarga Xiangmu akan dihapuskan dari muka bumi. Dasar bodoh buta. Beraninya kau memukulku. Beraninya kau menghina keluarga Zhangku. Tunggu saja sampai aku memanggil orang untuk membunuhmu. Berhenti. Lin Zhou. Jiang Lin Zhou, tuan muda kedua keluarga Jiang. Jiang Lin Zhou, kau memukulku juga. Kamu menghina istriku. Aku akan memukulmu. Lin Zhou, kamu telah menuduh Nona Zhang secara tidak adil. Dia sudah tidak lugu lagi. Baru saja, dia bahkan memukulku dan mengancam kami.
mengancammu. Lin Zhou, dia sudah pulih sejak lama. Dia berpura-pura bodoh untuk mengancam Bibi dan aku. Xiaolan hanyalah wanita yang lemah. Bagaimana mungkin dia mengancammu? Aku hanya melihat istriku, seorang wanita lemah, yang hanya memegang pedang untuk melindungi dirinya sendiri. Dia wanita yang lemah. Kau saja yang tidak melihatnya tadi. Cukup. Tidak perlu bicara lagi. Bagaimanapun ini adalah rumahku. Nona Xiang, jika kamu tidak terluka, maka silakan pergi. Istriku pemalu dan mudah takut. Tolong pergilah. Kau. Lin Zhou, aku tidak berbohong padamu. Dia benar-benar sudah pulih. Benar sekali Lin Zhou, saya bisa menjadi saksi untuk Nona Zheng. Dia sudah pulih sejak lama. Dia mungkin hanya tanpa tahu malu memanfaatkan keluarga Zheng kami. Jadi dia terus berpura-pura. Xiaolan, Aku salah. Tolong jangan pukul aku. jangan takut. Aku di sini. Kau masih berakting. Kau sebenarnya jauh lebih licik dariku. Lin Zhou, kau tidak boleh tertipu olehnya. Cukup. Dia tidak dalam kondisi mental yang sehat. Setiap hari, aku tidak tahu seberapa banyak siksaan yang kamu berikan padanya. Kamu punya nyali untuk menyalahkan orang lain terlebih dahulu. Lin Zhou, kau. Sekarang, silakan keluar. Baiklah. Tunggu. Lin Zhou, aku tahu. Kau tidak tega melepaskanku. Lepaskan pakaian istriku. Lalu keluar. Lin Lan, Jiang Lin Zhou, kalian berdua sebaiknya ingat ini. Urusan hari ini belum selesai. Ini belum berakhir di antara kita. Nona Zheng, Nona Zheng. Kakek sudah lama memujimu. Dia menyebutmu pahlawan di antara para wanita. Pejuang sejati. Bilah tertajam bangsa ini. Melindungi kedamaian setiap rumah. Saat aku tahu bahwa kamu akan menjadi tunanganku, aku sangat bahagia. Sebahagia saat itu. Seperti itulah rasa sakit hatiku sekarang. Melihatmu seperti ini. Kakak tampan. Jangan menangis. Xiaolan. Aku sangat lelah. Ibuku. Aku bahkan tidak ingin menyebutnya. Tapi saat itu, Nenek dan yang lainnya, melihatmu dalam keadaan seperti itu, menolak untuk menerimamu. Beberapa tahun terakhir ini, situasi keluarga Jiang tidak baik. Dan tekanan padaku hanya semakin besar. Semua orang luar mengatakan aku menyerah pada diriku sendiri. Kurang ambisi. Hanya untuk menikahi seorang wanita yang buta dan bodoh. Sepertinya, pernikahanku dengan Lin Zhou telah memberinya terlalu banyak tekanan. Tapi aku percaya, kamu adalah pahlawan yang digambarkan kakek. Selama sisa hidup kita, apapun yang terjadi, kamu adalah istriku, istri Jiang Lin Zhou. Aku pasti akan melindungimu. Lin Zhou, terima kasih. Kamu sudah tidak bodoh lagi. Kamu sudah sembuh. Ibu tidak membohongiku. Kamu benar-benar sudah pulih. Lin Zhou, apa yang sedang kau bicarakan? Aku baru saja pulih. Aku hanya mendengar kalimat terakhir. Jadi kamu Lin Lan. Kamu jelas-jelas sedang mempermainkanku. Biar aku melihatmu lagi. Halo. Apa? Ya. Aku akan segera ke sana. Lin Zhou, apakah kau akan pergi lagi? Xiaolan. Ada urusan mendesak di perusahaan yang harus aku tangani. Baiklah. 3 hari lagi adalah jamuan ulang tahun nenek. Karena kamu sudah pulih, ikutlah denganku. Ya. Mudah untuk memuji mereka yang sudah sukses. Namun sulit untuk mengulurkan tangan saat seseorang dalam kesusahan. Jenderal tua Jiang, suami yang kau pilihkan untukku tidaklah buruk.
Tapi selama tahun-tahun ini, Lin Shu pasti telah menanggung cukup banyak penderitaan di keluarga Jiang. Panggil Fan Pojun untukku. Proyek pembangunan kembali dan perluasan lembah makam liar Rutiani, di Jiangzhou adalah proyek nasional utama Kerajaan Naga. Fan Pojun orang terkaya di Kerajaan Naga. Saya memberikan Anda wewenang pendanaan tambahan tanpa batas. Asisten Fan Pojun. Anda harus memastikan proyek ini bermanfaat bagi negara dan rakyat. Penguasa. Halo penguasa, Anda akhirnya kembali. Selama bertahun-tahun, kami telah mencari Anda di berbagai tempat. Di mana saja Anda selama ini? Aku telah bersama keluarga Jiang di Jiangzhou. Ini cerita yang panjang. 3 hari dari sekarang, siapkan hadiah mewah untukku. Kirimkan hadiah itu ke perjamuan ulang tahun keluarga Jiang. Sesuai perintah Anda, segera beritahu pihak bandara. Siapkan jet pribadi saya. Tutup jalan dari Chongjin ke Jiangzhou. Tidak ada penerbangan yang boleh lepas landas. Saya harus segera tiba di Jiangzhou secepat mungkin. Yaci Ifan, Jenderal Rahmat Hantu yang baru ditunjuk Shanning, telah merasakan kekalahan sekali lagi. Garis depan telah mundur sejauh 800 mil. Prefektur Utara Kerajaan Naga selalu menghadapi suku nomaden utara. Shanning tidak kompeten dan telah membawa aib bagi bangsa. Kau tidak layak menyandang gelar Jenderal Rahmat Hantu. Shending. Bibi, Kedai kopi. Linlan itu benar-benar tidak punya latar belakang yang patut dibicarakan. Jika dia benar-benar memiliki kedudukan, apakah giliran keluarga Jin saya yang harus mengurusnya? Aku ingat mantan Jenderal Rahmat Hantu. Pada usia baru 20-an, menghancurkan kerajaan Fusang. Karena jasa itu dia diberi gelar penguasa Yahua. Linlan ini juga bermarga Lin dan pernah mengabdi di militer. Mungkin kau tidak berpikir ada hubungannya kan? Linlan itu, sekalipun dia mampu memegang kendali atas penguasa Yahua, saya masih harus berlutut dan memanggilnya nenek. Pejabat tingkat 7 di gerbang Perdana Menteri saja masih memiliki status, apalagi orang yang memerintah semua raja dan berdiri setara dengan langit, penguasa Yahua. Jati begitu rupanya. Nona Zheng, jangan khawatir. Keluarga sang Anda adalah elit baru. Dan keluarga Jin saya adalah keturunan dari garis militer. Nyonya tua akan sangat senang menjalin persekutuan pernikahan dengan keluarga sang Anda. Linlan sudah pulih. Meskipun dia bukan orang bodoh lagi, dia masih buta. 3 hari dari sekarang adalah perjamuan ulang tahun nyonya tua saya. Saat itu, saya akan di depan. Semua orang di keluarga menyebutkannya secara singkat. Nyonya tua tidak akan pernah menoleransi dia yang terus menduduki posisi sebagai istri Lin Shu. Nona Zheng, saat itu Anda harus memberikan hadiah kepada nyonya tua sebagai bentuk bakti Anda. Bukankah hubungan antara Anda dan Lin Shu akan berjalan lancar setelahnya? Bibi benar. Aku akan kembali dan bersiap segera. Bagus. Tiga hari kemudian, Semoga nyonya tua diberkati Nyonya tua Jiang Nenek dari Jiang Linshou. dengan keberuntungan dan kemakmuran yang besar. Ruang perjamuan. Jiang Chen sepupu Jiang Linshou. Jiang Dinghai paman tertua Jiang Linshou. Ibu, Jiang Wusang ayah Jiang Linshou. semoga ibu panjang umur dan sejahtera. Nenek. Nenek, aku minta maaf. Jalanan macet di perjalanan. Kami terlambat. Kok bisa? Tidak ada orang lain yang terjebak macet. Tapi kalian berdua terjebak. Saya curiga bahwa kalian tidak benar-benar peduli dengan perjamuan ulang tahun nenek. Sama sekali. Jiang Chen, jangan bicara padaku dengan nada sarkastis dan mengejek seperti itu. Xiaolan memiliki masalah mobilitas. Itulah sebabnya. Apa aku tidak salah dengar? Kamu benar-benar tidak peduli. Kesini, kamu benar-benar membawa wanita buta ini. Tentang mempermalukan keluarga Jiang ya? Lin Zhou, apa kau sudah kehilangan akal? Bagaimana bisa kau membawa wanita buta ini ke perjamuan ulang tahun nenek? Lin Zhou, hari ini, bukan hanya keluarga Jiang yang ada di sini. Ada banyak kalangan elit dari Jiangzhou yang hadir. Nenekmu sudah memiliki keraguan tentang kamu menikahi Lin Lan. Bukankah kamu hanya sedang menyiapkan dirimu untuk dipermalukan? Jiang Lin Zhou, apakah kamu sudah merawat orang bodoh begitu lama? Sampai-sampai kamu sendiri menjadi bodoh. Kamu. Apa Jiang Chen salah? Memamerkan wanita ini di depan umum. Sungguh memalukan. Kakak kedua, apa yang menurut keluargamu sedang kamu lakukan terhadap nyonya tua, kakak sulung kamu? Cukup, jangan biarkan semua orang ini mempermainkan kita. Giring mereka ke meja di dekat pintu masuk itu, agar mereka tidak duduk terlalu dekat dan menimbulkan gangguan. Nenek,
Xiaolan, Duduk di sana. Membawa wanita buta ke sini adalah pemandangan yang menyakitkan mata. ya, 3 hari telah berlalu. Energinya sedang bersirkulasi, dan matanya akan segera pulih sepenuhnya. Tidak heran sejak Jenderal tua Jiang Wuli wafat, keluarga Jiang semakin mengalami kemunduran. Jadi ternyata ada alasannya. Dasar wanita jalang, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa? Apakah kau tidak hanya tidak punya otak, tetapi juga tuli? Mungkin si bodoh ini sudah tidak bodoh lagi. Atau mungkin dia tersadar karena terkejut oleh Jiang Chen dan ingin membela suaminya. Dia jelas salah memilih orang untuk didukung. Jing Chen baru-baru ini dekat dengan Direktur Cabang Grup Tianning, Putri Su Jianwei. Dia adalah orang yang disukai. Di depan Nyonya tua, Lin Lan sudah bertahun-tahun tidak waras. Bagaimana mungkin dia bisa langsung baik-baik saja begitu saja? Jiang Linshou, kamu pasti tidak sedang memendam kebencian terhadap keluarga dan sengaja mengajarinya untuk mengatakan ini kan? Kamu pasti berasumsi kami tidak akan mau berdebat dengan orang tidak waras ini. Jadi kamu mengajarinya untuk menghina kami, benar? itu masuk akal. Jiang Linzhou ini benar-benar lancang. Jiang Linshou, cucu seperti kamu ini, apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan? Mungkin ini adalah skema Jiang anak kedua. Kamu, Kau benar-benar tidak berbakti. Membuat nanetmu sendiri dalam posisi sulit di depan begitu banyak orang. paman tertua, tolong jangan bicara omong kosong di sini. Kakak sulung Anda salah paham dengan Linzhou. Linzhou adalah anak yang jujur. Ini terutama karena wanita ini. Dia tidak punya nyali. Maka itu berarti dia punya niat. Seluruh keluargamu, apakah kamu mengatakan aku seorang wanita tua tidak kompeten atau aku tidak adil dalam tindakanku? Ibu, Linzhou, kenapa kau hanya berdiri di sana? Mengapa tidak segera kau beri dia pelajaran? Minta dia meminta maaf kepada nenek. Linshou, hari ini adalah perjamuan ulang tahun nenekmu. Turuti saja kemauannya dan buat dia senang. Cepat lakukan sekarang. Apakah kamu benar-benar ingin melihat seluruh keluarga kita diusir? Linzhou, kau... Nenek, aku minta maaf. Ini semua salahku. Tolong berhentilah menyiksa Xiaolan. Lin Lan telah berada di keluarga Jiang selama 3 tahun. Dia telah hidup dari keluarga Jiang dan pada akhirnya mengatakan bahwa aku seorang wanita tua, belum merawatnya dengan baik. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi di bawah matahari ini? Wujud yang tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Jika kamu memelihara anjing, setidaknya dia tahu cara mengibaskan ekor pada tuannya. Berbeda dengannya, yang justru menggigit tangan yang memberinya makan. Di hari yang indah ini, mengapa Nyonya tua harus begitu marah? Sebenarnya saya bisa sedikit memahami perasaan Nona Lin. Lagi pula setelah terbangun, Suruh tunangan Jiang Chen. sangat wajar jika dia tidak bisa langsung menerima kenyataan karena buta. Itu juga hal yang wajar. Tuan muda kedua Ji-ing, Anda terlalu baik. Anda bahkan bersimpati pada wanita buta seperti ini. Nona Su, apa sebenarnya yang kamu maksud dengan itu? Lagi pula hari ini adalah perjamuan ulang tahun Nyonya tua. Bukan tempat untuk mencari perhatian. Jati bentuk disiplin memang diperlukan. Tuan muda kedua Jiang, karena Anda gagal menjaga ketertiban. Mengapa tidak menyerahkan posisi direktur pemasaran di grup Jing kepada Jing Chen kami? Sejak Lin Su bersikeras menikahiku, dividen keluarganya dari keluarga Jiang telah dipangkas hingga menjadi sangat sedikit. Hanya cukup untuk bertahan hidup. Jabatan Lin Su sendiri telah dilucuti. Dan dia telah menghadapi lebih banyak tekanan daripada siapapun. Posisi direktur pemasaran ini adalah sesuatu yang diperoleh Lin Su dengan hasil nyata. Dengan hanya tidur 4 jam semalam, kamu ingin merebutnya hanya dengan satu kalimat enteng. Tidakkah menurutmu itu menggelikan? Anda benar. Tapi apa gunanya kerja keras suamimu? Dengan satu kalimat ringan dariku, aku bisa mengambil posisi direktur ini. Inilah kesenjangan kekuatan di antara kau dan aku. Kamu, Suruh kamu selalu yang terbaik untukku. aku hampir lupa. Nona Lin ini biasanya agak bodoh dan mungkin tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di dunia luar, bukan? Izinkan saya memperkenalkan diri kepada semua orang. Nama saya Su Rou. Ayah saya adalah Su Jianwei. Beliau tidak memiliki kemampuan khusus yang hebat. Dia hanya seorang direktur cabang grup Tianning di Jiangcheng saja. Grup Tianning, bukankah itu grup nomor 1 dalam industri real di Kerajaan Naga? Presiden grup Fan Pojun sekarang adalah orang terkaya di Kerajaan Naga. Nona Su, apakah Anda sudah bertemu Chi Yufen? Saya dengar di balik Chi Yufen adalah sang legendaris penguasa Yahua. Apakah itu benar? Pusat pengembangan masa depan grup Tianning ada di sini di Jiangju. Jeti ayah saya sangat dihargai.
Berkat reputasi ayah saya bahkan pernah menghadiri pertemuan internal grup Tianning. Dan saya bahkan pernah bertemu dengan penguasa Yahua yang ternama. Tapi sejujurnya, saat saya bersulang untuknya, beliau bahkan memuji saya sebagai orang muda yang menjanjikan, mengatakan bahwa saya pasti akan melampaui ayah saya di masa depan. Siapa tahu, saya bahkan bisa pindah ke kantor pusat di Zhongjing. Pindah ke kantor pusat di Songjin. Kalau begitu Suro, bukankah itu berarti kamu akan menggantikan Ci Evan orang terkaya di negeri ini? Lebih penting lagi, mendapatkan dukungan dari penguasa Yahua. Nona masa depanmu tidak terbatas. Linlan, apa yang kamu tertawakan? Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada penguasa Yahua. Aku tertawa karena ada orang yang bisa berbohong tanpa merasa malu atau berdebar sedikit pun. Kamu mengklaim bahwa aku pernah memujimu sebagai sosok muda dan menjanjikan di sebuah perjamuan. Sayangnya, aku tidak pernah minum. Apakah kalian semua mendengarnya? Nona Lin ini menyiratkan bahwa dialah penguasa Yahua itu sendiri yang memimpin semua raja dan setara dengan langit. Semuanya. Mengapa kalian tidak segera datang dan memberikan penghormatan? Xiaolan, bicaralah dengan hati-hati. Kamu tidak boleh menyinggung penguasa. Kamu tidak punya sarinan di mulutmu. Bahkan penguasa Yahua yang agung. Berani kamu hina. Nenek, Xiaolan tidak bermaksud begitu. Dia hanya... Dan kamu juga. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri. Menurut pendapatku, kamu butuh lebih banyak disiplin. Kamu seharusnya kembali bekerja di tingkat dasar selama beberapa tahun lagi. Ibu, proyek itu adalah hasil kerja keras Lin Zhou selama bertahun-tahun. Benar, Ibu. Ibu tahu lebih baik dari siapapun betapa keras Lin Zhou telah bekerja. Jika kamu menempuh jalan yang salah, apa gunanya bekerja keras? Seperti yang diharapkan Xiao Chen kita adalah orang yang penuh perhati-hatian. Dia menemukan menantu perempuan yang luar biasa. Untuk keluarga Jiang, adapun posisi direktur, itu akan menjadi milikmu mulai sekarang. Lin Zhou, silakan serahkan pekerjaanmu kepada Jian Qin. Ya, Nenek. Terima kasih, Nenek. Ibu, Linlan, ini semua salahmu. Tidak hanya kau telah menghancurkan kedudukan Lin Zhou di dalam keluarga Jing, tapi sekarang karirnya pun ikut terancam. Ibu, ini bukan salah Xiaolan. Ini semua perbuatanku sendiri. Ayo pergi. Niat Nyonya Tua sudah jelas. Selama Lin Xiao menikahi pengantin seperti Suro yang mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi keluarga Jiang, maka dia berada di jalan yang benar. Jabatan Lin Xiao tidak akan diambil, bukan? Apa sekarang? Apakah kamu sudah mendapatkan kembali nuranimu dan memutuskan untuk menceraikan Lin Xiao? Nenek, Xiaolan baru saja pulih, tetapi penglihatannya belum sembuh. Dia tidak punya pekerjaan. Dan dia tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana dia bisa bertahan hidup jika meninggalkan keluarga Jian? Aku tidak akan menceraikannya. Jiang Lin Xiao, kamu tentu punya harapan yang tinggi. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menemukan seorang wanita muda dari keluarga terpandang yang bisa melampaui status Suro. Tepat sekali, Ibu. Di balik Suro, bukan hanya ada kekuatan keluarga Su. Ada juga Ci Fan Fan Pojun dan juga penguasa Yahua, sosok yang pernah mengguncang dunia pada masanya. Tidak. Penguasa Yahua yang tiada banding ini. Bukankah dia berdiri tepat di depan mataku? Aku sangat ketakutan. Hanya dengan berdiri di sana, dia sudah jauh di atasku. Benar kan? Suro, jangan gunakan nama penguasa Yahua untuk menggoda Xiaolan lagi. Benar, dibandingkan denganku, kamu memang hanyalah sebutir pasir. Jika disandingkan dengan bulan terang di langit, beraninya kau untuk berulang kali memfitnah penguasa Yahua. Kau benar-benar sombong. Penguasa Yahua memusnahkan kerajaan Fusang dalam satu pertempuran dan menghadapi 18 jenderal perang dari 3 negara sendirian. Bagaimana mungkin seseorang sepertimu, seorang wanita buta, bisa membandingkan dirimu dengannya? Tepat sekali. Meskipun penguasa Yahua adalah seorang wanita, di bawah langit, kekuatan tempur pria mana yang bisa menandinginya? Orang buta sepertimu seharusnya mencari dokter untuk menyembuhkan matamu sebelum kamu berpikir untuk berjalan sendiri. Energiku mengalir tanpa hambatan. Saat aku membuka mata, para penjahat picik ini akan merasakan murka guntur, perempuan rendahan. Aku akan menunjukkan padamu sekarang, apa itu kekuatan sejati. Apa artinya memiliki kesenjangan seperti ini di antara kita? Alih-alih hanya berbicara omong kosong. Baru saja ayah saya menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Nyonya Tua, dan kami cukup beruntung. Saya dengar Nyonya Tua menyukai sulaman. Dan ini adalah brokat awan terbaik dari Sucheng.
bernilai tinggi. Selaman yang sangat indah. Ini adalah ruyi yang terbuat dari giok putih. Meskipun giok putih tidak seberharga giok lemak kambing, potongan sebesar ini sangat langka. Saya harap Nyonya tua akan menerimanya dengan senyuman. Kamu sangat perhatian, Nona Su. Ini adalah hadiah yang disiapkan ayah saya untuk Anda. Kontrak pesanan. Ini adalah kontrak pesanan untuk grup Tianning. Jika ditangani dengan baik, keluarga Jiang kita akan mendapat keuntungan besar. Suruh mendoakan Nyonya tua sehat selalu dan berumur panjang. Suruh kamu benar-benar luar biasa. Kamu wanita buta. Kamu tidak bisa melihat tapi pasti bisa mendengarkan. Hadiah-hadiah mewah ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau seumur hidupmu. Anak kedua, mari kita semut. Tunggu dan lihat saja. Menantumu. Tidak. Hadiah macam apa yang diberikan penguasa Yahua ini? Kakak sulung jangan. Ibu ayah. Aku dan Xiaolan pergi sekarang. Tentu saja. Apakah hal semacam ini layak untuk dibahas? Kurang ajar. Xiaolan. Panggil Fan Pojun. Penguasa ada apa? Dalam 5 menit, kirimkan hadiah ulang tahun itu ke keluarga Jiang. Jika tidak, jangan lagi berlagak sebagai orang terkaya di kerajaan naga. Ya, Kau masih berpura-pura. Penjaga tangkap dia. Karena memfitnah penguasa Yahua. Dan berani menghancurkan hadiah saya. Aku akan membuatmu hancur berkeping-keping. Mari kita lihat siapa yang berani. Lin Shu, menyingkirlah. Apakah kamu benar-benar berniat untuk melawan keluarga Jiang? Demi wanita buta ini, apa yang kamu sungguh? Siapapun yang berani menghalangi jalan kami, kalahkan mereka. hadiah dipersembahkan. Selamat ulang tahun Nyonya tua. Kami dengan hormat mempersembahkan sebuah villa di Tangzhen. 1 ruyi giok lemak kambing. 5 mutiara bercahaya laut timur. 1 tusuk konde bulu raja bertabur permata. Teman mana yang telah mengirim hadiah semegah ini? Bolehkah saya bertanya, Kepala pelayan keluarga Xing. siapa di antara kalian yang bernama Tuan Jiang Linshaw? And narrated by M Media. Itu dia orangnya. Xiaolan. Hadiah ini. Apakah kamu benar-benar menyiapkan ini untukku? Waktunya sempurna. Ini suamiku. Jiang Linshu. Matanya. Dia tidak buta lagi. Xiaolan. Matamu sudah sembuh. Ya, meski mataku sudah pulih. Kekuatan internalku belum sepenuhnya pulih. Jadi semua ini. Ini hanyalah tanda terima kasih kecil dariku. Apa? Semua ini benar-benar dikirim oleh Lin Lan. Aneh. Mengapa Fan Pojun hanya mengirimkan hadiah yang begitu sepele? Harta karun ini jauh lebih berharga daripada milik tuan muda kedua Jian. Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Jati mata Lin Lan benar-benar sudah sembuh. Mengapa dia terlihat begitu familiar? Ibu selalu tahu kamu mampu, Xiaolan. Kakak tertua, hadiah-hadiah ini dikirim oleh menantu perempuanku. Bagaimana menurutmu? Tidak kalah dengan apa yang dibawa suruhmu, bukan? Mustahil. Dia hanya seorang wanita buta. Dari mana dia mendapatkan kemampuan untuk melakukan ini? Aku tidak percaya. Itu tidak mungkin. Jika kamu benar-benar punya kemampuan seperti itu, mengapa kamu mengemis sisa-sisa di keluarga Jing? Benda-benda ini jelas bukan kamu yang mengirimnya. Xiaolan. Katakan yang sebenarnya. Kamu tidak boleh mengklaim sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jangan khawatir. Aku sudah meminta orang untuk menyiapkannya sebelumnya. Beranikan dirimu dan lakukan saja. Begitukah? Kita akan segera tahu. Tuan Jiang Linshu, semua ini dari Tuan saya dipersembahkan atas nama Anda. Untuk menghormati ulang tahun Nyonya tua. Silakan periksa semuanya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih Xiaolan. Bagaimana dengan Fan Pojun? Mengapa dia tidak datang sendiri? Ci Eofan, apa hubungannya ini? Ada hubungannya dengan dia. Anda pasti istri dari Tuan Jiang Linshaw yang disebutkan oleh majikan saya. Siapa tuanmu? Zheng Ying dari keluarga Zheng di Jiangzhou. Hadiah-hadiah itu bukan dari Lin Lan. Keluarga Zhang dari Jiangju. Keluarga papan atas yang baru bangkit itu. Jadi dia Nona Sheng. Kudengar dia sudah lama
jatuh hati pada Jiang Linshou. Ternyata itu benar. Film was Zhang Ying. translated Bagus and sekali, Linlan. narrated by Kamu benar-benar berani mengklaim. Hadiah milik Nona Zhang hampir membuatku tertipu oleh orang sepertimu. Anak kedua, kau benar-benar harus mendisiplinkan menantumu. Mungkin tidak masalah jika dia hanya di rumah. Tapi jika hal ini tersebar, ini akan membawa aib bagi keluarga Jiang kita. Aneh, mengapa Fan Pojun belum juga tiba? Semoga Nyonya tua panjang umur. The film was translated and narrated by M Media. Saya meminta maaf atas keterlambatan saya. Saya harap Nyonya tua tidak tersinggung. Nona Xiang merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Jiang. Bahwa Anda dapat menghiasi kami dengan kehadiran Anda. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Jadi kau tidak berpura-pura lagi. Berhenti berakting ya. Belum puas hidup dari belas kasihan keluarga Jiing. Kau kembali untuk makan gratis lagi. Kakak Lin Zhao, apakah kau suka hadiah yang kuberikan? Nona Xiang, hadiah yang Anda bawa terlalu murah hati. Saya tidak bisa menerimanya. Mengapa tidak? Ini adalah gestur tulus dari Nona Xiang. Lin Zhao, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Nona Xiang ini adalah... Saya berbicara mewakili kepala keluarga Xiang. Keluarga Xiang ingin menjalin aliansi dengan keluarga Jiang melalui pernikahan. Saya meminta agar Nyonya tua merestui persatuan ini. Mohon setujui pernikahan antara cucu perempuan Anda dan Tuan Muda Linshou. Nona Xiang, saya sudah memiliki istri. Istri apa? Jangan dengarkan dia semuanya. Linlan ini sampai beberapa waktu lalu hanyalah seorang yang dungu. Anakku tidak pernah benar-benar menikah dengannya. Benar hari ini. Saya sebagai pemimpin keluarga yang akan memutuskan. Dia harus segera menceraikannya. Pilih hari baik. Dan menikahi Nona Xiang. Nenek, Aku tidak setuju. Kamu tidak setuju. Gara-gara kamu keluarga kami hampir kehilangan dividen. Dan Lin Zhao hampir kehilangan pekerjaannya. Apa kamu untuk tidak setuju? Zhang Ying tidak layak. Aku merendahkanmu jika Lin Zhao menikahi Nona Zhang. Hidup akan 100 tidak 1000 kali lebih baik daripada sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Linlan, Linshou adalah jiwa yang baik. Bahkan saat kamu buta, dia bersedia menghormati pertunangan dan menjadikanmu istrinya. Namun sekarang, setelah matamu sembuh, kamu tidak seharusnya menahannya lebih lama lagi. Aku tahu bahwa Lin Shu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku. Itulah tepatnya mengapa aku tidak bisa berdiam diri dan membiarkan Xing Ying menikahinya. Apapun yang bisa dilakukan Xing Ying untuknya, akan kulakukan 100 kali lipat lebih baik. 100 kali. Dan siapa kamu yang berani bicara begitu? Linlan, matamu sudah sembuh sekarang. Kemasi barang-barangmu. Dan ini hal dari rumah keluarga Jiang. Nenek, Xiaolan baru saja pulih. Jika nenek mengusirnya dari rumah sekarang, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Jika dia tidak bisa bertahan hidup, biarkan dia mati di tempat lain. Jangan membuat mataku sakit lagi. Segera selesaikan perceraian itu. Tentukan tanggal baik. Biarkan Lin Zhao menikahi Nona Xiang. Nenek, tolong maafkan kakek Rais kepala Enku. Tapi aku tidak akan meninggalkan Xiaolan. Kamu bertekad untuk melindunginya ya. Kalau begitu pergilah bersamanya. Jaga diri, nenek. Cucu yang tidak berbakti ini pamit. CEU Group Tianning. Fan Pojun telah tiba. Translated and narrated by M Media. Sudahlah, hadiah yang kusiapkan sudah tiba. Hadiahmu. Ya, Cie Fan. Cie Fan orang terkaya di kerajaan naga. Si Eovan benar-benar datang. bahkan Fan Pojun datang. Sepertinya Nyonya tua Jieng. Koneksi dari tahun-tahun pertempurannya jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Jiang Linsu, cepat atau lambat kau akan jadi milikku. Meskipun keluarga Jiang memiliki kekuatan dibandingkan dengan raksasa seperti grup Tianning, kita hanyalah semut. Mengapa Cie yang datang ke sini? Siapa lagi di sini yang bisa memiliki hubungan dengan grup Tianning? Pasti dia di sini untuk surau. Kurasa begitu. Keluarga Su dan si Elvan. Sedekat itu. Xiao Jin, kamu harus memperlakukan Nona Su dengan baik. Si Elvan, kehadiran Anda di kediaman Jiang kami sungguh merupakan kehormatan besar bagi rumah kami yang sederhana ini. Anda terlalu baik dengan menantu yang begitu luar biasa di keluarga Jiang. Saya menantikan
Nyonya tua memberikan bimbingan kepada kami di masa depan. Ya, kami sangat senang dengan pertunangan ini. Juga sangat senang dengan pernikahan ini. Ci Elvan, apakah ini berarti Suro akan dipromosikan? Ini pasti karena penguasa Yaohua yang mempromosikan Tuan Su Suro. Xie Eofen, saya Suroputri Su Jianwei, Direktur Cabang Jiangzhou. Pada jamuan akhir tahun, saya bahkan mendapat kehormatan untuk bersulang dengan Anda. Baru saja seseorang mempertanyakan kedudukan Suro di dalam grup Tianning. Mereka seharusnya bercermin terlebih dahulu. Suro, saya tidak mengenalnya. Tunggu Ci Elvan, bagaimana mungkin Anda tidak mengenal Suro? Banyak orang bersulang untuk saya. Apakah Anda berharap saya mengingat mereka satu persatu? Bolehkah saya bertanya di mana Tuan Muda kedua Jiang? Tuan Muda kedua Jiang. Si Elvan, apa maksud Anda dengan itu? Tentu saja itu pasti Lin Shouku. Selain dia, apakah keluarga Jiang memiliki Tuan Muda kedua Jiang yang lain? Linlan saat berada di hadapan Ci Elvan dari grup Tianning. Apakah pantas bagimu untuk berbicara? Lancang sekali. Beraninya kamu. Beraninya kamu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Nona Lin. Ini, Ci Elvan, apakah Anda melakukan kesalahan? Dia hanyalah seorang wanita buta yang telah menjadi orang bodoh selama 3 tahun. Nona Lin, atas permintaan Anda, saya di sini mewakili Tuan Jiang Linshou untuk memberikan hadiah yang berharga kepada Nyonya tua. Semoga Anda berumur panjang seperti pinus dan cemara. The film was translated and Xie Eofen, Anda narrated by sungguh M murah hati. Media. Ibu lihat, ini adalah proyek rencana pembangunan utama grup Tianning. proyek strategis. Tingkat prioritas apa itu? Itu berarti ini adalah proyek investasi utama untuk grup Tianning dengan anggaran tak terbatas. Jika keluarga Jiang mengikuti langkah mereka, bahkan jika kita hanya mendapatkan sisanya, keuntungannya akan sangat besar. Sangat besar memang. Xiaolan, sebenarnya siapa kamu? Tidak peduli siapa aku. Aku adalah istrimu. Terima kasih si Elvan. Anda terlalu baik, Nyonya tua. Karena hadiahnya sudah disampaikan, saya mohon pamit sekarang. Hati-hati di jalan si Elvan. Mungkinkah identitas Linlan saat itu bukanlah orang biasa? Linlan, apa hubunganmu dengan si Elvan? Mengapa dia begitu menghormatimu? Aku pernah menyelamatkan nyawanya di medan perang wilayah utara. Kamu menyelamatkan nyawanya. Pantas saja. Linsu, kinerjamu sangat luar biasa. Kami akan membiarkanmu tetap pada posisimu sebagai direktur untuk saat ini. Ini konyol. Ibu, bukankah ini proyek strategis dari orang terkaya Ci Elvan? Apakah ada masalah? Perhatikan baik-baik apa yang tertulis pada dokumen itu. Rencana pembangunan utama untuk lembah makam liar. Rencana pembangunan utama Rencana pembangunan utama untuk lembah makam liar. untuk lembah makam liar. Lembah makam liar adalah situs pemakaman massal. Ci Elvan adalah orang terkaya di kerajaan naga. Bagaimana mungkin dia mau mengambil kekacauan seperti ini? Si Elvan sangat berwawasan luas. Mungkin ada keuntungan lain dari tanah ini. Keuntungan? Manfaat apa omong kosong? Kontrak ini dengan jelas menyatakan bahwa jumlah yang diinvestasikan keluarga Jiang tepat sama dengan jumlah aset kita yang tersedia saat ini. Jika pendanaan dari grup Tianning tidak tiba tepat waktu, kapan keluarga Jiang akan melihat keuntungan? Lagi pula, jika grup Tianning menunda ini selama beberapa bulan, The film was translated Bagaimana keluarga and Jin bisa bertahan narrated by sementara M itu? Media. dan jika keluarga Jin bangkrut, akankah hasil ini dibayarkan? Dan kepada siapa itu akan dibayarkan? Dunia bisnis. Paman Jing, seperti medan perang, Anda harus memikirkan ini matang-matang. Hati-hatilah. Kamu benar-benar harus lebih waspada. The film was Kamu, translated Linlan. and narrated by M Media. Keluarga Jiang telah bersikap sangat baik kepadamu, namun kamu benar-benar berani bersekongkol dengan orang luar untuk merancang skema melawan kami. Apakah posisi keluarga Jiang saat ini membuat kita layak menjadi sasaran si Elvan? Kamu
Jika kita tidak layak menjadi target Chi Elfen, lalu mengapa dia memberinya proyek sebesar itu? Nona Xiang Linlang pernah menyelamatkan nyawa Chi Ikvan. Jika dia adalah penyelamatnya, aku bisa mengerti dia memberinya beberapa proyek biasa, tapi proyek strategi sebesar ini sekadar hutang budi penyelamat nyawa. Dari sudut pandang orang biasa, apakah itu masuk akal? Jika aku mengatakannya, maka itu benar. Memangnya kau siapa? Jika kau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, Xie Eufen pasti sudah memanjakanmu sejak lama. Apakah dia akan membiarkanmu berakhir di keluarga Jiing, menjadi bahan tertawaan seluruh kota? Keluarga Jiang selama ini sangat baik kepadamu. Namun kamu malah bersekongkol dengan orang luar untuk menginginkan fondasi keluarga kami. Seseorang usir dia. Nenek, ini adalah kontrak yang didapatkan Xiaolan melalui bantuan yang menyelamatkan nyawa. Bagaimana nenek bisa memfitnahnya seperti ini? Kamu bertekad untuk melindunginya ya? Kalau begitu kamu juga bisa pergi bersamanya. Katak di bawah tempurung tidak akan bisa memahami luasnya samudra. Nyonya tua, jangan sampai Anda menyesal nanti. Lin Zhou, Lin Zhou, Lin Zhou. Biarkan mereka pergi. Aku ingin melihat dengan tepat bagaimana dia membuatku menyesal. Dalam perjalanan, Xiaolan pesanan dari Che Dofan itu. perintah Fan Pojun adalah tindakan yang agung. Percayalah padaku, aku akan segera membuktikannya. Xiaolan, aku percaya padamu. Wangi kepala Biro Investigasi Khusus. Hanya saja keluarga Jiang sudah tidak puas padamu. Jika kamu melakukan ini, nenek hanya akan semakin membencimu. Aku tidak ingin kamu menjadi sasaran kemarahan semua orang. Lin Zhou, aku tidak peduli apa pendapat keluarga Jiang tentangku. Aku hanya peduli padamu. Aneh mengapa orang ini terlihat seperti penguasa itu. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kamu dipecat sebagai direktur dan berakhir begitu bangkrut hingga sekarang hanya mampu membeli sepeda listrik? Jiang Chen ini bukan urusanmu. Keluar dari sini. Biar ku beritahu, kamu harusnya mencampakkan dia saja. Nyonya tua memperlakukanmu seperti ini. Semua karena dia bukan. Aku tahu aku telah mengecewakan Lin Zhou, tapi aku akan membuat keluarga Jiang bangga karenanya. Bangga satu-satunya hal yang kamu bawa untuknya adalah penghinaan. Dan memberitahu Nyonya tua untuk tidak menyesalinya. Hal yang paling disesali oleh Nyonya tua adalah tidak bersikeras untuk menendangmu keluar lebih awal. Bersikeras untuk mengusirmu. Lihat, sebuah BMW. Aku baru saja menjadi direktur grup Jiang. Dan aku langsung membelinya. Jika saja kamu mendengarkan nenek dan mencampakkan beban mati ini, apakah kamu masih akan berjuang untuk mampu membeli mobil? Aku percaya pada Xiaolan. Nenek akan menyesali tindakannya karena dia. Jiang Linshu, kamu masih mempercayainya. Kenapa kamu tidak mencampakkannya saja? Dan menikahi Nona Sheng saja, bukankah itu akan lebih baik? Nenek tidak akan mendendam padamu lagi. Dan posisi direktur di grup Jiang ini juga akan menjadi milikmu. Bukankah itu penawaran yang bagus? Apakah kamu datang ke sini untuk melobi Bimi Xiang Ying? Kamu kembali dan katakan padanya, apapun yang aku Jiang Linshu inginkan, bisa aku dapatkan dengan kedua tanganku sendiri. Aku tidak butuh belas kasihan siapapun. Dan aku tentu saja tidak perlu mengemis bantuan. Jiang Linshu, kau akan menyesali ini. Nona Sheng masih bersedia menikahimu sekarang. Sekali kesempatan ini hilang, mungkin tidak akan datang lagi. Aku tidak membutuhkannya. Kau sangat keras kepala. Jiang Linshu, kau pantas mengendarai skuter listrik seumur hidupmu. Berita terkini, lembah makam liar di pinggiran utara Jiangzhou telah ditetapkan sebagai zona ekonomi khusus yang baru. Lahan ini saat ini dikuasai oleh grup Tianning. Dan nilai pasarnya sedang melonjak tajam. Segera kembali untuk rapat keluarga. Sang penguasa-penguasa benar-benar telah kembali. Kalian semua sudah melihat Grup Jian, berita tadi bukan? Ibu, begitu saya mendengar beritanya, saya langsung pergi ke hotel tempat perjamuan untuk mencari kontrak itu. Dan hasilnya, Saya tidak bisa menemukannya. Pasti kontrak itu sudah diambil dan dihancurkan oleh petugas kebersihan. kontak untuk proyek yang sangat berharga dihancurkan begitu saja. Ibu, siapa yang menyangka bahwa Che Irfan akan berusaha sebegitu kerasnya untuk membalas budi? Lagi pula, bukankah ibu yang curiga duluan? Apakah aku menyuruhmu merobek kontrak itu? Pergi ke grup Tianning dan ambil kembali kontrak itu untukku.
Ibu dengan status saya. Bagaimana mungkin saya bisa menghubungi C.I. Evan? Tepat sekali, Nenek. Kita sudah merobek kontrak itu. C.I. Evan pasti sangat marah. Apakah C.I. Evan bahkan mau memberikan kontrak itu kembali kepada kita? Apa gunanya kalian semua? Siapapun yang bisa mendapatkan kontrak itu kembali untukku akan mengambil posisi Jiang Qin. Nenek, Diam. Di keluarga Jiang milikku, posisi diberikan kepada mereka yang memiliki kemampuan. Lin Shou, bagaimana menurutmu? Nenek, Nyonya tua, paman tertua tidak hanya merobek kontrak itu. Dia juga mengklaim bahwa aku berkolusi dengan si Elvan untuk menginginkan warisan keluarga Jiang. Aku khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkan kontrak itu kembali. Lin Lan sebelum ini. Nenek yang sudah tua ini The film terlalu was picik. translated Mengapa kamu and tidak bertanya pada narrated si by Elvan? M-Media. Apakah ada jalan keluarnya? Mengenai solusinya, ada satu tapi. Itu mengharuskan pelaku dihukum dan mengosongkan posisi direktur agar Lin Shou bisa menjabat sebagai. ibu ini tidak pantas bukan? Diam jika kamu bisa mendapatkan kontrak itu kembali untukku. Itu tidak hanya posisi direktur grup Jiang saja. Aku juga bisa menunjukmu sebagai kepala keluarga Jiang berikutnya. Ayah, apakah ayah benar-benar akan diam saja dan membiarkan Jiang Linshou dan keluarganya bangkit kembali dan akhirnya menumpang kesuksesan kita? Saat C.I. Evan menyerahkan kontrak itu, dia berkata bahwa dia dulu bisa dikatakan adalah bawahan Jenderal tua Jian yang lama dan bahwa ini hanyalah bentuk niat baik. Saya curiga kontrak ini hanya dikirim ke keluarga Jiang kita karena rasa hormat kepada Jenderal tua Jian. Lin Lan pasti tahu kebenarannya dan memanfaatkan reputasi Jenderal tua Jiang yang lama. Tepat sekali, ayah. Ayah harus pergi ke grup Tianning besok pagi-pagi sekali. Pergilah lebih awal. Baiklah, begitu saya mendapatkan kontrak itu kembali, saya akan lihat berapa lama lagi Jiang Linshou bisa berpura-pura. Kamu tidak sedang berada di Jiangzhou. Para atasan tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan konferensi mengenai pengembangan distrik khusus baru di Songjin. Namun mengenai urusan tuan muda kedua Jian, saya sudah mengurusnya. Baiklah, kalau begitu lanjutkan pekerjaanmu. apakah C.I. Evan sedang sibuk? Tidak juga meskipun dia tidak berada di Jiangzhou. Dia sudah mengatur segalanya. Aku hanya akan menemanimu saat waktunya tiba. Baiklah. Grup Tianning. Selamat siang, Tuan. Tolong aturkan pertemuan dengan C.I. Evan untuk saya. Anda adalah Saya dari keluarga Jiang di Jiangzhou. keluarga Jiang dari Jiangzhou. Tuan Jing benar. Xie Eofen sudah membuat pengaturan. Silakan ikuti saya. Baik. Silakan masuk. Halo C.I. Evan. Wan Xing wakil CL Grup Tianning. CEO The Jiang film was C.I. Evan translated sudah and membuat pengaturan, narrated silakan. by M-Media. CEO Jiang ini draft awal kontraknya. Silakan luangkan waktu untuk meninjaunya. Beritahu saya jika ada perubahan yang diperlukan. C.I. Evan secara khusus mengatakan bahwa dia ingin memastikan kemitraan ini memuaskan Anda sepenuhnya. Apakah dia pernah ke sini? Ya, 10 menit yang lalu, seorang Tuan Jing sudah berada di sini. Xiaowan, apa maksudnya ini? Bagaimana bisa orang lain tiba lebih dulu dari kita untuk menemui J.L.Wan? Bukankah ini Jiang Linshou? Itu kamu? Apakah kau terkejut karena tipu muslihat kecilmu telah terbongkar? Apa yang kamu bicarakan? The Kau film harus was bertanya kepada translated istrimu and yang berharga narrated itu. by M-Media. Sayangnya, kontrak untuk grup Tianning sudah ada di tangan saya. Ayo kita pulang. Saat nenek melihatmu, katakan saja padanya bahwa akulah yang ingin menjadi direktur. Kamu tidak boleh lagi memberikan kesan buruk pada mereka. Dan kamu? Tidak masalah lagi pula. Aku masih anggota keluarga Jiang. Mereka tidak akan benar-benar mengusirku. Percayalah padaku. Tanpamu, tidak ada yang bisa menandatangani kontrak ini. Ya, kerja bagus dengan kontrak ini. Keluarga Jiang kita pasti akan kembali ke jajaran keluarga papan atas di Jiangzhou. Lin Lan, apa kamu tahu apa kesalahanmu? Kejahatan apa yang telah kulakukan? Kamu menggunakan nama suamiku untuk pergi menemui orang terkaya si Elvan demi menipunya agar memberikan kontrak ini, lalu menghasut Lin Shou
untuk mencoba merebut posisi Direktur Grup Jiang. Semua ini adalah kesalahanmu. Itu semua gara-gara kamu. Ibu, Lin Zhou adalah anak yang jujur. Bagaimana mungkin dia menginginkan posisi direktur? Itu semua ulah wanita ini bertindak atas kemauannya sendiri. Saya mengusulkan agar kita mengusirnya dari keluarga Jiing. Ibu, Nenek, ini bukan salah Xiaolan. Akulah yang ingin menjadi direktur. Jika harus ada hukuman, hukum aku saja. Lin Zhou, bahkan sekarang kamu masih melindunginya. Mulai hari ini, dividen keluargamu semuanya dicabut. Ibu, keluarga kita sepenuhnya bergantung pada dividen ini untuk bertahan hidup. Lin Zhou, cepat minta maaf pada nenek. Jika penghasilanmu tidak cukup, kau bisa keluar dan mencari bisnis. Bukankah kau masih punya skuter listrik butut itu? Jian Qin benar. Kapanpun kalian berdua membawa kesepakatan sebesar milik Jiang Qin, maka kalian boleh kembali bekerja. Apa yang kamu tertawakan? Nyonya tua Jiang, mengapa terburu-buru? Kontrak Jiang Chen ini bahkan belum difinalisasi. Tidak perlu terburu-buru untuk melemparkan kesalahan. Omong kosong. Wakil CE Grup Tianning, Wan Xin memutuskannya sendiri. Apa yang belum diselesaikan? Mendapatkan draft kontrak itu bukan apa-apa. Sebuah kontrak memerlukan tanda tangan dan stempel agar mengikat secara hukum. Ini adalah kontrak yang diberikan langsung oleh CEO Wan. Apa yang bisa menghentikannya untuk ditandatangani atau disahkan? Jika aku bilang tidak bisa, maka tidak bisa. Maka tidak bisa. Berhentilah berpura-pura. Jangan pikir kami tidak tahu bahwa kau menggunakan koneksi kakak. Jadi begitu pendapatmu. Fan Pojun, kontrak keluarga Jiang ini, jika tidak ditandatangani, maka harus ditandatangani oleh Jiang Linshu. Kau pikir dengan menggunakan koneksi kakak, kau bisa senaknya memerintah CE Fan. Orang luar yang menggunakan nama keluarga Jiangku untuk menipu orang ke sana kemari. Seseorang usir dia keluar. Entah aku menipu atau tidak. Nyonya tua sebaiknya Anda menunggu. Besok saat kontrak ditandatangani, Anda akan tahu. Akan kukatakan sekali lagi, di masa depan, jangan sampai Anda menyesali ini. Baiklah, besok saat penandatanganan, aku akan mengadakan perjamuan besar dan mengundang keluarga-keluarga terpandang di Jiangzhou untuk menyaksikannya. Aku ingin melihat bagaimana kamu berniat membuatku menyesal. Fan tua, Anda juga di Songji untuk rapat. Wang tua, sudah lama tidak bertemu. Kebetulan sekali, bukankah Anda yang bertanggung jawab atas proyek lembah makam liar? Anggap saja saya berutang budi pada Anda. Biarkan Jiang Linshu yang menandatangani kontrak keluarga Jiang. Mengapa orang ini tiba-tiba peduli dengan masalah ini? Mungkinkah Biro Investigasi Khusus miliknya telah melacak lokasi penguasa? Wang tua, Jiang Linshu, apakah dia kerabatmu? Sama sekali tidak. Saya hanya kebetulan mendengar kabar dan ingin membantu keluarga Jiang. Dasar rubah tua. Biro Investigasi Khusus saya sudah bersusah payah melacak keberadaan penguasa. Kesempatan untuk mencari muka di depan penguasa ini tidak akan saya berikan begitu saja kepada Anda. Baiklah, kalau begitu saya serahkan kepada Anda Fan tua. Wang Yi, Kepala Biro Investigasi Khusus. Ya, dia saat ini sedang memperhatikan kontrak lembah makam liar dengan saksama. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa identitas penguasa telah terbongkar. Biro Investigasi Khusus posisinya belum jelas saat ini. Mungkin Jenderal Rahmat Hantu saat ini Shening akan segera tiba. Panggil Jenderal Surgawi Fowuli untuk datang ke Jiangzhou. Ngomong-ngomong penguasa, bagaimana perkembangan penandatanganan kontrak dengan Wan Xin? Apakah berjalan lancar? Lancar. Wakil CEO Wan bahkan tidak mengenaliku. Dia menandatangani kontrak dengan orang lain. Apa? Menyebalkan. Wan Xin itu, dia bahkan tidak bisa menangani tugas sederhana seperti ini. Pantas saja Wang Yi memohon kepada saya agar kontraknya ditandatangani oleh Jiang Linshu. Penguasa, saya akan segera terbang kembali ke Jiangzhou dan menangani masalah ini secara pribadi. Tidak perlu. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Ya, penguasa. Wan Xie, mengenai kontrak keluarga Jiang, dengan siapa kamu menandatanganinya? Ci Fan, saya memang sudah menandatanganinya dengan keluarga Jiang. Omong kosong, gunakan otakmu untuk berpikir, dan berpikirlah dengan benar sebelum bicara. Saya menyuruhmu agar kontraknya ditandatangani oleh Jiang Linshu. Dengan siapa di keluarga Jiang kamu menandatanganinya? Jiang Linshu. Aku mengerti sekarang. Aku akan segera memberikan kontrak itu padanya. Sialan. Keluarga Jiang berani menipu saya seperti ini. Mereka benar-benar tidak memandang grup Tianning sedikit pun.
Semuanya. Ikuti saya ke konferensi pers penandatanganan kontrak keluarga Jiang. Lihat itu direktur baru keluarga Jiang, Jiang Chen. Jiang Dinghai adalah direktur utama. Dan Jing Chen adalah direktur. Sekarang grup Jing benar-benar di bawah kendali cabang pertama keluarga Jing. Ini dari cabang kedua. Ku dengar semua ini berkat menantu mereka. Konferensi pers penandatanganan kontrak keluarga Jiang. Aula perjamuan. Sekarang Jiang Linsu tidak hanya kehilangan posisinya sebagai direktur, tetapi juga menyinggung nyonya tua. Sekarang saya khawatir nasibnya bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Kamu tidak akan tahu, tapi pada jamuan ulang tahun Nyonya Tua terakhir kali, Lin Lan membuat Nyonya Tua sangat marah. Memiliki menantu seperti itu, tidak heran jika keadaan mereka tidak berjalan lancar. Kau dengar itu saudaraku? Dulu aku senang sehagimu untuk menendang sampah menjijikkan ini keluar. Kamu tidak mau mendengarkan dan lihat sekarang. Semua orang di dunia tahu bahwa dia itu pembawa sial. Jiang Chen, jaga bicaramu dan tunjukkan rasa hormat. Tidakkah paman tertua kita mengajarimu cara berbicara yang sopan? Kamu, konferensi pers hari ini, Nanek tidak hanya akan mengumumkan kemitraan kita dengan grup Tianning, tetapi Nanek juga akan mengumumkan rencana masa depan untuk keluarga Jiang. Kalian dari cabang kedua, sebaiknya bersiap-siap. Aku ingin melihat, apakah kalian masih bisa bertindak sombong saat waktunya tiba nanti. Semuanya terima kasih telah datang hari ini. Saya punya kabar baik untuk dibagikan. Grup Tianning akan menjalin kemitraan yang mendalam dengan grup Jiang kami untuk mengembangkan proyek lembah makam liar. Bukankah lembah makam liar itu situs kuburan massal? Informasi Anda sudah ketinggalan zaman. Lahan itu sekarang adalah zona khusus baru yang ditetapkan oleh pihak atasan. Dan harga tanah melonjak tajam. Kalau begitu, bukankah itu berarti grup Jiang baru saja mendapat durian runtun? Kita akan segera melesat. Tunggu sebentar. Wakil TL Grup Tianning, Wan Xin akan segera tiba di The sini film was translated untuk menandatangani and kontrak dengan narrated keluarga by Jiang M kami. Media. Jadi perjamuan hari ini, pertama untuk menyambut tamu kehormatan kita. Dan kedua, kemitraan ini terwujud berkat usaha tak kenal lelah putra sulungku Jiang Dinghai dan cucuku Jiang Chen. Kerja keras mereka lah yang memungkinkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, ini juga merupakan perayaan bagi mereka. Ayah dan anak dari keluarga Jiang ini benar-benar memiliki kemampuan yang mengesankan. Tidak disangka mereka benar-benar bisa mengamankan grup Tianning. Melihat keluarga Jiang memiliki penerus yang begitu layak, Nyonya tua-tua ini merasa sangat puas. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menyerahkan keluarga Jiang yang luas ini kepada Jiang Dinghai. Saya dengan ini menunjuknya The film was sebagai kepala translated keluarga and Jiang berikutnya. narrated by Jiang M Dinghai Media. majulah dan sampaikan beberapa patah kata. Ibu, karena ibu telah mempercayakan beban ini kepadaku, aku akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Aku akan bertanggung jawab kepada ibu dan mendiang ayahku di atas sana, serta kepada seluruh karyawan grup Jiang di bawah ini. Itu saja. Alasan grup Jiang bisa tumbuh begitu besar adalah karena kita memberikan penghargaan dan hukuman dengan jelas. Jiang Chen telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan ibu pasti akan memberinya penghargaan. Namun Lin Shao dan kamu Lin Lan telah menyalahgunakan nama ayah untuk bersekongkol dengan pihak luar dalam upaya menjebak keluarga Jiang kita. Dan kalian hampir menghancurkan kemitraan dengan grup Tianning. Kalian harus dihukum berat. Mulai hari ini, Lin Shou dikeluarkan dari grup Jiang. Dan semua tempat tinggal kendaraan serta hak yang diberikan oleh grup dicabut. Atas dasar apa bagaimana bisa Anda memperlakukan Lin Shou seperti ini? Bibi, apa gunanya bertanya pada ayahku? Bibi seharusnya bertanya pada putra Bibi dan menantu Bibi. Mereka setiap hari hidup menumpang pada keluarga Jiang. Hidup seperti sampah. Orang-orang seperti itu seharusnya diusir. Dasar wanita jalang, beraninya kau memukulku. Jiang Weishou, lihat istri baikmu ini berani memukul putraku. Aku memukulmu karena kau memang pantas mendapatkannya. Kau tidak hanya memfitnah Lin Shou dan aku, tetapi kau juga bermulut kotor. Kamu, Kau gagal mendidik putramu dengan benar. Jika kau tidak mendisiplinkannya sendiri, orang lain akan melakukannya untukmu. ini keterlaluan, benar-benar keterlaluan. Anak kedua, lihat menantu baikmu ini. Dia bahkan tidak menghormatiku sebagai orang yang lebih tua. Kurang ajar. Saya sudah bersabar denganmu berkali-kali. Namun kamu sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Sepertinya kamu benar-benar tidak menghormati
keluarga Jiangku sama sekali. Benar, Nenek. Kami hanya menandatangani kontrak. Dan dia ingin memukulku karenanya. Jika kita menandatangani kontrak-kontrak lain di masa depan, bukankah dia akhirnya akan membunuh seseorang? Itu mengerikan. Dan dia bahkan berani memukul orang yang berjasa bagi keluarga. Kami tidak bisa menoleransi perilaku seperti itu dari seorang menantu. Begitu angkuh, tepat di depan Nyonya tua. Ibu-ibu melihat semuanya. Keluarga Jiang kita benar-benar tidak boleh membiarkan perempuan yang seperti itu usir Linlan dari keluarga saat dia tidak stabil secara mental dan buta. Kami membiarkannya karena rasa kasihan, tapi sekarang keadaannya berbeda. Selama dia tetap berada di keluarga Jiang, kita tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Jika ini terus berlanjut, keluarga Jiang kita pasti akan hancur olehnya. Benar, Nenek. Saya juga setuju. Dia tidak hanya menyamar sebagai kakek, menipu orang-orang. Dia bahkan berani melakukan kekerasan. Siapa yang tahu hal-hal keterlaluan apa lagi yang mungkin dia lakukan nanti? Dia memakan makanan keluarga Jiang dan berani memukul pahlawan keluarga. Kenapa kita harus mempertahankan orang seperti dia? Dia hanya cemburu karena Jin Chan berhasil mendapatkan kontrak untuk grup Tianning. Pasti Jiang Linzhou yang menghasutnya untuk memukul Jin Chan. Ibu lihat, ini adalah kehendak orang banyak. Nenek, tolong buat keputusan dengan cepat. Nenek, Xiaolan hanyalah seorang wanita. Jika Nenek mengusirnya dari keluarga Jiang seperti ini, dia tidak akan memiliki apa-apa lagi. Lagi pula, meskipun dia sudah sadar kembali dan penglihatannya pulih, tapi bagaimana jika ada efek samping yang tersisa? Jika Nenek memaksanya keluar dari keluarga, apakah Nenek ingin membiarkannya mati di luar sana? Kalau begitu biarkan dia mati di luar sana. Apa hubungannya kematian orang luar dengan keluarga Jiang kita? Baiklah, jika keluarga Jiang bersikeras mengusir Xiaolan, maka aku akan pergi bersamanya. Dasar anak kurang ajar, apakah kamu benar-benar akan meninggalkan keluarga Jiang kita demi bencana seperti dia? Keluarga Jiang memang makmur dengan kekuasaan dan pengaruh, dan dia adalah satu-satunya yang kumiliki. Xiaolan belum sepenuhnya pulih dari penyakitnya. Tanpaku, bagaimana dia bisa bertahan hidup? Baiklah, jadi ini cukup baikku. Kalau begitu pergi sana bersamanya. Mulai hari ini jangan pernah menginjakkan kaki di keluarga Jiang lagi. Nenek, tolong jaga dirimu. Jangan biarkan ini mengganggu kesehatanmu. Jiang Linzhou, mengapa kamu tidak cepat-cepat membawa istrimu dan pergi? Apakah kamu ingin membuat nenekmu khawatir hingga meninggal? Linzhou, cepat minta maaf pada nenekmu. Kenapa kamu keras kepala sekali? Kenapa harus bersikeras membawanya ke sini? Nenek, bukannya Linzhou ingin membangkang, tapi aku tidak bisa melupakan ajaran kakek. Sejak aku Linzhou menikahi Xiaolan, aku terikat untuk melindunginya seumur hidupku. Tenang saja, mereka akan kembali padamu cepat atau lambat. Mereka akan memohon agar kau kembali. Linlan, apa kamu belum menyadari situasinya? Bagaimana situasinya saat ini? Jika suatu hari nanti, aku datang merangkak kembali kepadamu, aku akan berlutut dan memanggilmu ibu. Linzhou, Linzhou, berhentilah pamer di sini. Ibu jangan marah. Tidak layak membuat ibu kesal karenanya. Kita akan menandatangani kontrak sebentar lagi, dan setelah itu selesai, kita bisa merayakannya dengan pantas. Nenek, tenang saja. Bahkan tanpa Jiang Linzhou, Nenek punya aku. Kemitraan dengan grup Tianning ini, ayah saya dan saya pasti akan membawa keluarga Jiang kembali ke puncak Jiangzhou. Kalian berdua adalah satu-satunya yang baik padaku, yang tahu cara merawatku. Wakil CEO Grup Tianning, Wan Xin telah tiba. Wan, Anda akhirnya tiba. Mewakili seluruh staf kami, saya sampaikan sambutan hangat atas kedatangan Anda. Apakah semua orang di keluarga Jiang ada di sini? Ya, benar sekali. Anda masalah apa, Wan? Lalu mengapa saya tidak melihat Tuan Jiang dimanapun? Tuan Jiang. Jiang Chem, kemarilah dengan cepat dan berikan penghormatan kepada Wan. Halo Wan, orang yang saya maksud adalah Tuan Jiang Linzhou, bukan si penipu yang kamu bawa untuk sekadar melengkapi jumlah. Wan, Linzhou tidak ada di sini sekarang. Bisnis yang menjadi tanggung jawabnya tidak ada hubungannya dengan kontrak ini. Masalah ini, apakah itu masalah? Saya tidak peduli dengan semua itu. Saya katakan, proyek hari ini, jika tidak ditandatangani, atau hanya bisa ditandatangani oleh Tuan Jiang Linzhou. Wan, Anda, apa maksud Anda dengan itu? Saya katakan proyek hari ini hanya bisa ditandatangani oleh Tuan Jiang Linzhou. Jika Tuan Jiang tidak ada di sini, kontrak ini batal. Wan, bukankah kita sudah mencapai kesepakatan sebelumnya? Saya pikir Anda adalah Tuan Jiang Linzhou. Itulah sebabnya saya bersedia berbicara dengan Anda. Jika tidak, menurut Anda siapa Anda? Wan, mohon tunggu sebentar. Wan, proyek ini, kita adalah mitra yang setara. Jika kontrak ini ditandatangani, ini akan menguntungkan kita berdua. Sikap Anda barusan agak terlalu agresif, tidakkah Anda berpikir begitu? Saling menguntungkan.
Apakah keluarga Jiang Anda berpikir bahwa grup Tianning saya tidak mampu mendanai investasi kecil ini? Siapapun bisa melihat bahwa kontrak dari grup Tianning saya ini adalah pemberian untuk keluarga Jiang Anda. Jika tidak, mengapa kalian mengadakan perayaan ini? Ji Wen, mengenai hal ini, mohon izinkan kami mengadakan pertemuan internal terkait penandatanganan kontrak tersebut. Bisakah kami menundanya selama 2 hari? Di dunia ini, ada banyak perusahaan yang berebut untuk mendapatkan kontrak ini. Mereka pasti tidak akan mau menunggu 2 hari. Semua yang perlu kukatakan, sudah kusampaikan. Nyonya tua. Sebaiknya Nyonya tua memikirkannya baik-baik. Ji Wen, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta Lin Xiu datang ke sini sekarang juga. Bukankah Anda mengatakan grup Tianning memberikan kontrak ini kepada kita sebagai bentuk bantuan untuk orang tua itu? Ini, Jian Chen pergi dan bawa Lin Xiu kembali ke sini. tapi aku sudah memberitahunya. Jika suatu saat nanti aku harus memohon padanya untuk kembali, aku harus berlutut dan memanggilnya ibu. Tidak ada yang memaksamu untuk mengatakan itu. Jika kamu tidak membawa Lin Xiu kembali, aku akan mencabut segalanya dari rumah tanggamu. Kalau begitu cepat pergi sana. Dan ingat, kamu harus membawanya kembali. The film was translated and narrated by Sialan itu M-Media. telepon dari nenek. Mereka memperlakukanmu seolah kau bisa. Dipanggil dan diusir sesuka hati. Kau anggap apa mereka dirimu? Maksudmu? Panggilan ini untuk menyuruh kita kembali. Sudah kubilang. Merekalah yang akan memohon agar kau kembali. Mengenai kontrak ini, tidak ada seorang pun selain dirimu yang bisa membuatnya ditandatangani. Linlan, kamu pembawa sial. Hari ini aku pasti akan mengusirmu dari keluarga Jiang dengan paksa. Siwian, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan dan katakan padaku. Sejak hari dia menginjakan kaki di rumah kita, apa kebaikan yang pernah dia berikan? Nah, sekarang jabatanmu hilang. Dividen The sudah film was lenyap. translated and Dan sekarang narrated dia by bahkan mulai memukul M-Media. orang. Aku. Jiang Wuxiang, Lin Zhou. Dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, di rumah ini pilih dia atau aku. Pilih aku atau dia. Sudah, jangan bicara lagi. Sudah kukatakan sebelumnya, Nyonya tua akan datang meminta kita kembali. Masih berpura-pura. Siapa yang tidak tahu kalau perkataan Nyonya tua adalah mutlak? Kapan kamu pernah melihatnya menarik kembali ucapannya? Cukup. Kalau gagal, kita cari saja tempat kerja lain. Apa yang sedang kalian perdebatkan, Linlan? Dia hanya sedang emosi. Dan dia mengkhawatirkan Lin Xiao. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tahu, ayah. Baiklah, kalian berdua memang orang baik. Kalian berdua memihaknya. Kalian benar-benar percaya omong kosongnya ya? Jika nenek benar-benar bisa berubah pikiran, aku akan menulis namaku terbalik. Paman kedua, bibi kedua. Lin Xiao, apakah kalian semua di rumah? Bibi kedua. Untuk apa kamu datang? Kamu dan ayahmu itu sudah puas membuli putraku di hotel. Dan itu belum cukup. Kamu harus mengejar kami sampai ke rumah juga. Ini semua hanya salah paham. Aku dan Lin Xiao kan sepupu. Mana mungkin aku tega menindasnya? Mengapa kamu ada di sini? Begini, Lin Xiao dan aku adalah sepupu. Nenek tadi hanya sedang marah sesaat. Mana mungkin nenek benar-benar tega mengusirnya dari keluarga. Jadi nenek mengutusku untuk membawanya kembali. Benarkah? Lin Zhu, kalau begitu cepat kembali. Jangan buat Nyonya tua menunggu. Tunggu. Ada yang tidak beres denganmu. Apa yang salah denganku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Cie Wen, sudah tiba bukan? Kau tidak bisa menandatangani kontrak ini. Jadi kau tidak punya pilihan selain menelan harga dirimu. Dan memohon pada Lin Xiao untuk kembali. Saat memohon bantuan kau harus menunjukkan ketulusan. Kau perlu menunjukkan kerendahan hati jika meminta bantuan. Kau hanya datang dengan alasan asal-asalan. Dan berpikir bisa membujuk Lin Xiao untuk kembali. Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Linlan, jangan menguji kesabaranku. Kamu benar-benar ingin aku berlutut, bersujud dan The film memanggilmu was ibu. translated Kalau begitu, and narrated Lin by Xiao dan aku M-Media. tidak akan kembali. Dan kami tidak akan menjadi penghalang mata bagi kalian. Anggota keluarga Jiang, Tidak. Kalau kamu melakukannya, nenek akan mengambil kembali semua yang dimiliki keluarga kita saat ini. biarkan dia mengambil semuanya. Bagus untuk kita. Apa hubungannya dengan Lin Xiao kita? Jika dia mengambil barang-barang keluargamu. Sejujurnya, Lin Xiao, kemitraan ini menyangkut masa depan keluarga Jiang kita. Kamu tidak bisa hanya diam saja melihat warisan yang dibangun kakek seumur hidupnya hancur begitu saja, bukan? Sialan, kita. lupakan saja. Aku tidak memintamu untuk berlutut dan memanggil kami orang tua. Berikan saja permintaan maaf yang tulus pada Lin Xiao, dan kami akan kembali bersamamu. Lin Xiao, tolong selamatkan keluarga Jiang. Dulu semua itu salahku. Semua itu salahku.
Baiklah, The film was translated Jiang Chen, and ingat narrated apa yang by kamu M. katakan hari Media. ini. baik. Jangan pernah mengincar Xiaolan lagi. Jiang Linshou Linlan. Kalian berdua ingat ini baik-baik. Ayahku adalah direktur utama grup Jiang. Begitu kontrak ini ditandatangani, lihat saja bagaimana aku akan membereskan keluargamu. Lin Xiu sudah kembali. Linshou, kamu sudah kembali. Nenek tadi hanya berbicara dalam kemarahan. Bagaimana mungkin aku benar-benar membiarkanmu meninggalkan keluarga Jiang? Nona Lin, Tuan Jiang halo. Saya Wan Xin wakil CEO Grup Tianning. Terakhir kali kontrak diberikan kepada orang yang salah. Jadi kali ini, saya datang khusus untuk menandatangani kontraknya. Grup Tianning juga akan memberikan tambahan modal kepada grup Jiang. Saat kontrak disusun terakhir kali, pertimbangannya kurang matang. Grup Jiang memiliki aset yang terbatas. Bagaimana mungkin kami menginvestasikan semuanya sekaligus? Oleh karena itu, kami memberikan investasi pendamping untuk proyek ini. Dengan begitu, grup Jiang bisa terus beroperasi dengan normal. Bukankah ini sama saja dengan memberikan uang kepada keluarga Jiang untuk mencari keuntungan? Bisakah hal baik seperti itu benar-benar terjadi? Xiaowan, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Ya, ini adalah perintah yang disetujui langsung oleh CEO Fan. Tuan Jiang jangan khawatir. Tanda tangani saja. Tunggu sebentar. Xiaolan, ada apa? Nona Lie, apakah Anda masih tidak puas dengan kontrak ini? Tidak sama sekali. Namun, meskipun Lin Xiu berniat kembali ke grup Jiang, dia hanyalah karyawan biasa. Aku khawatir. Dia tidak memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak sebesar itu, bukan? Benar, kontrak ini terlalu besar. Tuan Jiang hanyalah seorang karyawan biasa. Saya khawatir dia tidak bisa menandatanganinya. Saya dengar kontrak sebelumnya dirobek oleh CEO Jiang Dinghai. Nyonya tua, bagaimana menurut? Itu mudah diatasi. Jiang Dinhai tidak kompeten dalam pekerjaannya. Jadi dia sekarang dibebas tugaskan. Dari posisinya sebagai direktur utama grup Tianning, aku menunjuk Jiang Linshou sebagai direktur utama yang baru di grup Jiang. Ibu, Nenek, Apakah ini sudah baik The sekarang? film was translated and narrated by M. Media. Anda boleh menandatanganinya. karena kontrak sudah ditandatangani. Saya sudah menyiapkan jamuan ringan di restoran sebelah. Silakan mari bergabung dengan saya. Kita bisa membahas detail kerjasama kita lebih lanjut di sana. Kami berhutang budi pada Anda, Xiaowan. Ini. Grup Tianning sedang mengulurkan tangan perdamaian kepada keluarga Jiang. Tidak mereka menunjukkan niat baik kepada Lin Xiu. Mengapa mereka melakukan itu? Mungkinkah itu Limlan? The film was Koneksi macam apa yang mungkin dia translated and miliki? narrated Mengapa by semua M. orang Media. memasang ekspresi seperti itu? Keluarga Jiang dan grup Tianning telah menandatangani kontrak hari ini. Tidakkah kita seharusnya senang tentang itu? Nona Xiang, apa yang membawa Anda ke sini? Nyonya tua, Lin Zhou sudah menandatangani kontraknya, kan? Dia telah. Mungkinkah? Mungkinkah Nona Xian yang berada di balik semua ini? Tidak mungkin. Paman saya baru saja menjabat di Jiangju sebagai gubernur. Dia dan CEO Wan adalah kenalan lama. Saya hanya kebetulan menyebutkannya saat makan malam. Dan CEO Wan hanya mengatakan kontrak itu milik Lin Zhou. Jadi itu ulah Nona Xiang. Aku sudah menduganya. Lin Lan tidak memiliki kemampuan untuk hal seperti ini. Mulai sekarang, Jiangju akan menghormati keluarga Zing di atas segalanya. Sebenarnya, saya mengandalkan jasa Jenderal Tua Jing. Hanya saja sayang sekali Lin Zhou dan saya memang tidak ditakdirkan bersama. Jadi segala sesuatu terkadang tidak perlu terlalu kentara. Jika tidak, mengembalikan kejayaan keluarga Jiang ke tingkat atas bukanlah tugas yang sulit. Nona Xiang, niat baik Anda benar-benar merupakan berkah bagi Lin Xiu. Fokus saja pada pekerjaanmu. Mengenai menyingkirkan Lin Lan, serahkan padaku. Nyonya tua, apakah serius? Tentu saja. Bagus, mulai minggu depan. Aku akan memberi Lin Zhou awal yang baru. Kepala keluarga Zhang dengan ini menyatakan, 1 minggu dari sekarang di restoran Mingyu, putri sulung keluarga Zhang Shengyin akan mengadakan upacara pertunangan dengan putra kedua keluarga Jiang Linshou. Gubernur, Xiao Ying sang gubernur Jiangsu yang baru.
Anda sudah menunggu di sini selama 3 jam. Shen Yun asisten Xiao Yunfen. Tapi tokoh penting dari Kementerian Perang itu belum juga tiba. Mungkin Anda sebaiknya istirahat sebentar. Bahkan Shening, Jenderal Rahmat The Hantu film saat was ini translated mengandalkannya and sebagai tangan kanan. narrated by M. Media. Apakah kamu lelah? Tidak perlu. Kalau begitu kita akan terus menunggu. Bawahan Anda Xiao Yunfing memberikan penghormatan kepada Jenderal Hall. Sudah cukup, tidak perlu formalitas. Saya telah menyiapkan perjamuan sederhana. Untuk menyambut Anda Jenderal Hall, saya mengundang Jenderal Hall untuk berkenan hadir. Saya ada urusan mendesak. Hari ini tidak memungkinkan. Mari kita bicara di lain hari. Urusan mendesak apa yang dimiliki Jenderal Hall? Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya, Kim Suan Wakil Jenderal Hungguling. The film saya was dengan senang hati translated akan memberikan and hidup saya untuk narrated by melayani. M. Saya Media. datang kali ini atas perintah Jenderal Rahmat Hantu. Jangan mencampuri urusan yang seharusnya tidak Anda ketahui. Ya. Kemana kita akan pergi Jenderal Hall? Keluarga Jiang. Ya. Patmu. Tentang dia. Nyonya tua. Linlan ini. Dia sepertinya tidak sederhana. Tidak disangka dia benar-benar mengenal mantan jenderal itu. Hu Wuli. Apa? Dia adalah tokoh papan atas di Kerajaan Naga. Seseorang yang ditakdirkan untuk tercatat dalam buku sejarah. Nyonya tua. Aku mendengar ini dengan telingaku sendiri. Jenderal Hu. Mengapa dia mau membantunya? Dia mengklaim bahwa dia pernah menunjukkan jalan kepada Jenderal Hu. Menunjukkan jalan padanya. Itu bukanlah koneksi yang kuat. Mungkin saja. Itu hanyalah bantuan kecil. Dan dia hanya beruntung. Jenderal Hu hanya membantunya secara tidak langsung. Namun, dengan cara ini, keluargamu akan menyinggung Gubernur Xiao. Coba pikirkan. Setelah urusan Jenderal Hu selesai, dia akan pergi begitu saja. Keluargamu dan bahkan keluarga Jiang akan berada dalam posisi yang sulit. Tapi, bukankah dia masih memiliki utang budi pada Chie Oven? Sekarang, grup Tianning hanya mengakui Lin Chu. Bukankah kamu mengirim Jin Chen ke rumah kita untuk mencari seseorang? Apakah kamu masih ingat? Xiu Yan, kamu telah ditipu oleh wanita itu lagi. Kontrak di tangan Lin Chu itu sepenuhnya berkat Nona Xiang, Apa? Nona Zheng. keponakan ipar Nona Xiang, adalah Gubernur Zhao itu sendiri. Di pesta makan malam, Nona Xiang mengucapkan beberapa patah kata kepada Chie Wan dan kontrak itu berakhir di tangan Lin Chu. Jati begitu rupanya. Nona Xiang sangat mengabdi pada Lin Chu. Dia bahkan berpikir untuk melamar. Apa? Keluarga Xiang adalah kekuatan baru yang sedang naik daun di Jiangsu. Dan Nona Xiang, dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Menikah ke dalam keluarga Xiang. Dan Gubernur Xiao tidak hanya akan menahan diri untuk tidak melampiaskan amarahnya pada kita, tetapi juga akan membuka pintu peluang bagi keluarga Jiang. Kembalilah, bujuk Lin The Chu. film was Selama kamu translated bisa menyingkirkan and Lin Lan, narrated by M. gunakan segala Media. cara yang diperlukan. Apapun yang terjadi. Tapi, Dan kemudian, pada tanggal 13, Nona Xing akan mengadakan upacara pertunangan untuknya dan Lin Chu. Itu akan memberinya The awal film yang was baru. translated Ibu, and narrated tapi Ling by Su M. dan Lin Lan bahkan belum bercerai. Mengapa tidak bertunangan saja dulu dan bercerai nanti? Ibu, Lin Zhou punya pendiriannya sendiri. Sangat sulit bagiku untuk memengaruhi keputusannya sekarang. Sebagai orang tua, siapa yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anaknya? Lin Xiu memiliki sifat yang sangat keras kepala. Kamu harus membantunya dengan benar dan menuntunnya menuju pilihan yang tepat. Sebagai orang tuanya, apakah kamu benar-benar ingin makhluk tidak berguna bernama Lin Lan itu menyeret Lim Xiu jatuh seumur hidupnya? Baiklah, Ibu. Lin Lan, aku pasti akan mengusirnya. Lin Zhou, nenek memberitahuku bahwa keluarga Sang telah memesan restoran Mingyue pada tanggal 13 untuk mengadakan upacara pertunangan untukmu dan Zheng Ying. Ibu,
Bagaimana bisa begitu? Belum lagi, bahwa Xiaolan dan aku menikah secara sah. Tapi bahkan jika tidak, aku tidak menyukai Zheng Ying. Mengapa aku harus bertunangan dengannya? Lin Zhou, kenapa kamu berteriak? Tidakkah kamu tahu bahwa Paman Zheng Ying adalah Gubernur Chao yang baru saja dilantik, seorang gubernur provinsi sejati dengan wewenang nyata? Pada hari itu, meskipun Jenderal Hu menyelamatkan Lin Lan, namun Jenderal Hu baru saja berangkat. Gubernur Zhao mungkin akan membalas dendam kepada kita. Ibu, berhentilah bicara. Ini, aku tidak akan pernah setuju. Baiklah, jika kamu tidak setuju, ibu sendiri yang akan menyeretmu ke tempat itu dan memaksa kamu serta Lin Lan ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Kamu berani. Demi seorang wanita, kamu berani berbicara seperti itu kepada ibumu. Lin Zhou, dengarkan saja ibumu. Pada tanggal 13, aku akan pergi ke restoran Mingyue bersamamu. Xiaolan, apa maksudmu dengan ini? Lin Zhou, aku tahu bagaimana perasaanmu terhadapku. Tenanglah, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Jadi, silakan. Sudah waktunya membuat para penipu picik ini membayar harganya. Ya, aku akan mendengarkanmu. Lin Lan, kamu benar-benar pengertian. Tenang saja. Begitu kamu bercerai dengan Lin Zhou, ibu akan memberimu 2 juta sebagai uang pasangan. Ibu tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Xiaolan, mereka. Lin Zhou, pergilah duluan. Aku akan segera menyusul. Apapun yang mereka katakan, dengarkan saja. Tapi, Pergilah. The Jangan film was khawatir. translated and Bahkan jika narrated langit by runtuh, M-Media. itu tidak akan menghancurkan kita. baiklah. Xiaolan, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyerah padamu. The film was translated and narrated by M-Media. Restoran Mingyu, upacara pertunangan. Nyonya tua, ini sungguh peristiwa yang membahagiakan. Turut berbahagia. Zheng Ying sudah lama mengagumi Lin Zhou. Dia menyebut namanya kepadaku setiap hari. Dia terus-menerus menyebut namanya di hadapanku. Dan sekarang ini sungguh luar biasa. Kedua keluarga kita akhirnya menjadi besan. Benar sekali. Keluarga Jiang dan keluarga Zheng akan menjadi satu keluarga mulai sekarang. Lin Zhou, mengapa kamu tidak kemari dan memberikan penghormatan kepada calon ayah mertuamu? Kalian berdua akan menjadi pasangan mulai saat ini. Kalian harus saling mengenal lebih baik. Lin Zhou, mengapa kamu begitu sulit? Bai Chuan, Lin Zhou memang keras kepala. Dia hanya butuh sedikit waktu untuk sadar. Kamu harus bersabar dengannya. Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Aku mengerti. Pernikahan Lin Zhou dengan Lin Lan itu, jika dia menunjukkan sedikit saja keterikatan pada masa lalu, aku akan semakin ragu untuk mempercayakan Zheng Ying kepadanya. Tepat sekali. Lin Zhou kita adalah pria yang sangat setia dan terhormat. Begitu dia berpaling, dia akan memperlakukan Zheng Ying kita dengan pengabdian yang sama. Keluarga Jiang kita telah menanggung Lin Lan selama 3 tahun. Kita telah melakukan semua yang seharusnya kita lakukan. Karena dia tidak ada di sini hari ini. Saya akan bicara terus terang. Apakah kamu benar-benar rela demi Lin Lan? Melihat keluarga Jiang kita jatuh ke dalam kehancuran. Nenek, mengapa keluarga Jiang akan jatuh miskin? Bukankah kita baru saja menandatangani proyek kemitraan dengan grup Tianning? Bahkan jika kita gagal, apa hubungannya dengan Xiaolan? Maka saya akan menjelaskan kebenarannya di depan keluarga besar kita. Apakah kamu tahu mengapa grup Tianning setuju untuk bekerja sama dengan kita? Xiaolan yang membuka jalan, dan si Elvan yang membuat keputusan. Omong kosong. Nona Zhenglah yang bekerja di balik layar. Itulah satu-satunya alasan kontrak ini jatuh ke tanganmu. Apa? Nona Xiong sudah menceritakan kepada saya seluruh The film ceritanya. was translated and Nenek, narrated by apakah kalian M-Media. semua salah paham? Nona Zheng telah menunjukkan ketulusan kepadamu. Mengapa kamu selalu menyimpan
prasangka yang begitu dalam terhadapnya. Dan apa sebenarnya hubungannya ini dengan Nona Shen? Gubernur baru Xiao Yanfeng, The film was Adalah paman translated Nona Xiang. and narrated by M Media. dan dia adalah kenalan lama T.E.1. Nona Sengwah yang bertindak sebagai perantara. Begitulah caranya. Kontrak ini jatuh ke tanganmu. Benar. Gubernur Xiao Yunfang adalah adik iparku. Dan Zhang Yin, dia benar-benar telah berusaha dengan sangat keras untuk hal ini. Itulah sebabnya dia bisa membuka percakapan dengan C.E. Wang di jamuan makan malam itu. Tapi, Cukup dengan alasan-alasan itu, Lin Lan telah hidup dari keluarga Jiang selama bertahun-tahun ini. Dia tidak hanya tidak memberi kita keuntungan apapun, dia justru menyeret orang yang tidak bersalah dan mencelakai begitu banyak orang. Bagaimana bisa kita membiarkannya begitu saja? Aku mengusulkan, tandang Lin Lan keluar dari keluarga Jiang. Aku setuju. Aku setuju. Ibu, Lin Shou, dibandingkan dengan masa depan keluarga Jiang, apa arti cucu menantu seperti Lin Lan? Dia harus pergi. Nenek, mengapa Xiaolan tiba-tiba dikaitkan dengan masa depan seluruh keluarga Jian? Zheng Yun, kamu tahu siapa dia kan? Aku sudah menyelidikinya. Zheng Yun adalah asisten kepercayaan gubernur yang baru, Xiao Yunfang. Jika bukan karena Lin Lan yang membawa General Hall, dia seharusnya sudah ditempatkan di distrik baru untuk memegang kendali. Katakan padaku, apakah dia tidak akan membencimu? Apakah dia tidak akan membenci keluarga Jiang kita? Gubernur Xiao awalnya berniat menyerahkan distrik baru kepada keluarga Jiang. Sekarang dia hanya bisa menyerahkannya kepada orang lain untuk sementara waktu. Katakan padaku, apakah Gubernur Xiao membencimu? Dan apakah dia membenci keluarga Jiang? Lin Shou, kamu adalah anak yang baik. Keluarga Jiang kita sudah di ujung tanduk. Proyek dengan grup Tianning mungkin ada di tangan kita. Namun dengan satu kata dari Gubernur Xiao, konstruksi kita akan dihentikan untuk perbaikan dengan ratusan orang di keluarga Jian yang mengandalkan kita untuk makan. Katakan padaku, pilihan apa yang saya miliki? Tapi, jika kalian semua tahu ini, maka kalian juga harus tahu bahwa Xiaolan adalah kenalan lama Jenderal Ho, yang merupakan satu-satunya alasan Gubernur Xiao mengambil tindakan terhadap Chen Yun. Pikirkanlah, dia begitu dekat dengan Jenderal Ho, dan dia ingin membantunya. Mengapa dia datang ke keluarga kita? Dia kebetulan bertemu dengan Jenderal Ho di sebuah restoran itu saja. Jangan samakan keberuntungan dengan kemampuan nyata. Tepat sekali, Lin Zhou. Sekarang, Lin Lan sudah kembali sadar. Dan matanya sudah sembuh. The film Dia was sekarang benar-benar translated mampu and untuk narrated hidup by mandiri. M Media. Lin Shou, nenek memberikan jaminan selama keluarga Jiang kita masih berdiri. Kami akan menjamin masa depan Lin Lan jika keluarga Jiang kita jatuh. Lalu, The film was translated cerita yang berbeda. and narrated by M Media. Lin Shou, aku memohon padamu. Ibu, Ibu, Kumohon berikan keluarga Jiang kami jalan keluar. Nenek, apa yang sedang nenek lakukan? Selama kamu bisa melepaskan Lin Lan, bahkan jika aku harus berlutut sampai mati, aku akan lakukannya dengan sukarela. Baiklah. Aku setuju. Lin Shou, aku tahu. Kamu adalah anak yang berbakti. Aku tahu nenek tidak salah menilaimu. Jika kakekmu mengetahui hal ini di alam baka, dia pasti akan tersenyum melihat kita. bagus-bagus. Aku sudah menduganya. Lin Shou adalah anak yang sangat bijak. Lin Zhou, jangan khawatir. Di masa depan, jika Lin Lan mengalami kesulitan, kamu harus membantunya. Aku tentu tidak akan keberatan. Mengenai masalahnya, aku yang akan menanganinya. Kalian bilang dia pembawa sial. Aku sama saja dengannya. Aku akan bersamanya. Dan pergi meninggalkan keluarga Jian bersama-sama. Lin Zhou, apa kamu sudah kehilangan akal? Bagaimana bisa kamu mirip dengannya? Suami istri itu satu kesatuan. Apakah aku tidak dihitung? Menyinggung Gubernur Xiao dan Cheng Yun. Jika Xiaolan tidak sial, bagaimana mungkin dia berakhir menikah denganku dan harus menghadapi semua kekacauan ini? Aku yang menikahi Xiaolan, yang membawa aib bagi keluarga Jian, dan membuat kita jadi bahan tertawaan. Kalian bilang dia pembawa sial. Seharusnya menyebut kami berdua sebagai pembawa sial. Lin Shou, jangan keras kepala. Nenek, aku tidak keras kepala. Aku mengerti situasi saat ini. Xiaolan tidak bisa terus
tinggal di keluarga Jian. Aku tahu Nenek, kalian semua melakukan ini demi masa depan keluarga Jian. Jadi, aku harus setuju. Kamu tahu semua ini. Namun kamu masih mengatakan hal-hal seperti itu. Aku telah merawatnya selama 3 tahun. Lebih dari 1000 hari dan malam. Apakah aku bukan manusia? Apakah aku tidak punya hati? Anda meminta saya untuk mengusirnya. Bagaimana mungkin saya tega melakukan itu? Aku akan melepaskannya. Tapi aku tidak bilang, aku akan pergi bersamanya. Begitu dia meninggalkan keluarga Jiang, bagaimana kamu akan menghidupinya? Aku bisa mencari pekerjaan. Meskipun aku harus mulai dari bawah, gaji kecil pun tidak masalah. Bahkan jika aku harus mengantar makanan. Atau bekerja di jalur perakitan itu tidak masalah. Kamu sudah kehilangan akal. Aku menolak. Karena itu, The film Ibu, was aku translated tidak melihat and gunanya terus narrated berdebat by dengannya. M Media. penjaga, ikat dia. Kita akan melanjutkan pertunangan hari ini, lalu mengurungnya. The film was translated and narrated by M Media. Meridianku akhirnya terbuka sepenuhnya. Keluarga Jiang, keluarga Xiang, sudah waktunya bagi kalian untuk membayar harganya atas perbuatan kalian. Lepaskan aku. Lin Zhou, apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Apakah nenekmu dan orang tuamu benar-benar tidak lebih berharga bagimu daripada orang luar? Benar Lin Zhou, ibu membesarkanmu selama bertahun-tahun. Tidak bisakah kamu memikirkan perasaan ibu sekali saja? Besanku. Mohon maafkan kami. Keluarga Jiang telah memutuskan untuk bersatu dengan keluarga Xiang. Tidak ada yang bisa mengubah. Apa yang terjadi hari ini? Bagus sekali, bagus sekali. Namun akar masalah ini masih terletak pada Lin Lan. Paman tertua, dalam melakukan sesuatu, kita harus membasmi gulma sampai ke akarnya. Lin Lan ini, karena dia telah membuat keluarga Jiing dan keluarga Zhang kita hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan ini. Lalu mengapa tidak cari kesempatan untuk menyingkirkannya sekalian? Nona Xiang benar. Tidak ada orang luar di sini hari ini. Sebaiknya kita katakan apa yang perlu dikatakan dan lakukan apa yang perlu dilakukan. Benar sekali. Dengan kita sebanyak ini di sini, pastilah kita bisa menghabisi orang rendahan seperti Lin Lan. Aku tidak pernah menyangka kalian bisa sekejam ini. Lin Zhou, aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Baiklah. Kalau begitu sudah diputuskan, namun pastikan kamu melakukannya dengan diam-diam. Jangan tinggalkan jejak apapun. Nyonya tua sangat bijak. Lin Zhou, masalah ini sudah menjadi sangat rumit. Mengapa tidak? Selesaikan saja pernikahan ini dengan tenang dan aman. Mungkin setelah itu, aku bahkan bisa mengampuninya. Biarkan dia pergi. Bekerja di bar atau panti pijat kaki sebagai semacam pemandu tamu atau semacamnya. Kalian. Xiaolan, kamu harus pergi. Mereka mencoba mencelakaimu. Kamu benar-benar nekat. Berani menunjukkan wajahmu di sini. Itu benar-benar. The film was Bodoh sekali. translated and Seseorang, narrated by M Media. Tangkap dia untukku. Lin Zhou, lihatlah istrimu. Saat aku berurusan dengan bajingan-bajingan picik ini. The film was translated and narrated by M Media. Kamu. Seng Ying, kamu pikir kamu siapa? Meskipun aku sedang tidak beruntung saat ini. Apakah aku orang yang bisa ditindas oleh orang sepertimu? Baiklah. Kamu pikir kamu bisa bertarung begitu? Aku ingin melihat berapa banyak orang yang bisa dilawan oleh tanganmu itu, dan apakah kamu bisa menangani Gubernur Jiangzhou? Berhenti menelepon. Saya sudah memecat Xiao Yunfan. Bahkan jika kamu meneleponnya, dia tidak akan datang. Jenderal pasukan Yaohua. Jenderal He Wuli.
ketua grup Tianning, dan seorang jenderal lainnya. 3 tokoh penting berkumpul di sini. Untuk apa sebenarnya? Paman. Dipecat. Ini bagaimana mungkin? Keluarga Zheng dari Jiangzhou, Zheng Baichuan, menghaturkan hormat kepada Jenderal Hall, Jenderal Fan, Jenderal Won. Jenderal Ho. Si Elvan. Kalian berani tidak berlutut di hadapan penguasa. Kalian benar-benar lancang. Keluarga Jiang kami ada di sini untuk membicarakan pernikahan dengan keluarga Zheng. Apa maksudmu tidak berlutut di hadapan penguasa? Dari mana asalnya ini? Kami datang ke sini hari ini semata-mata untuk mengawal penguasa kembali ke ibu kota. Aku tidak menyangka keluarga Jiang kalian akan sebegitu buta. Jenderal Jiang Wuli, pahlawan seumur hidupnya, sungguh tidak menyangka dia menikahi wanita sepertimu. Dan tidak menyangka kamu bahkan membawa anak-anak kecil ini. Ini benar-benar menghancurkan hati siapapun yang mendengar dan membuat mereka menitikkan air mata. Kalian memiliki mata namun gagal mengenali harta saat melihatnya. Si Elvan, kita masih memiliki kemitraan kita. Kemitraan? Kamu masih berani bicara tentang kemitraan? Kamu, apakah kamu tahu mengapa saya memberikan keluarga Jiang kontrak yang pada dasarnya hanya memberi kalian uang? Bukankah kamu meminta Nona Zheng mendapatkan kontrak dari CO1? The film was Xie Ilfen. translated and Saya. narrated Saya by bahkan M tidak Media. kenal siapapun yang bernama Shen. Jika bukan karena perintah penguasa. Untuk apa saya peduli pada keluarga kecil yang hampir jatuh ke tingkat ketiga? Kemitraan sudah berakhir. Mengenai uang yang saya investasikan, saya mengharapkan keluarga Jiang dalam 7 hari The film was untuk mengembalikan translated setiap senti and kepada saya. narrated by M Jika Media. tidak, Tidak. Ini tidak boleh berakhir. Keluarga Jiang mengandalkan kontrak ini untuk mengembalikan kejayaan kita yang dulu. kembali ke kejayaan kalian yang dulu. Bermimpilah. Kalian takut pada keparat Xiao Yunfeng itu. Apakah kalian tidak takut padaku juga, Jenderal Hall? Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Apakah kamu bahkan pantas berbicara denganku? Apakah kamu tahu apa artinya ketika penguasa tidak boleh dihina? Mulai hari ini, keluarga Jiang dan Shen, tidak termasuk rumah tangga Jiang Linshou, semuanya dijatuhkan ke kasta terendah. Dijatuhkan ke kasta terendah. Dilarang memegang jabatan. Dilarang bertani. Dilarang berdagang. Dilarang melakukan pekerjaan kasar. Siapapun yang berani membantu keluarga Jian atau Zhe akan dimusnahkan. Kamu bilang tanpa penguasa, keluarga Jiang akan lebih baik. Aku akan menunggu dan melihatnya. Apel. Bawahan Hou Wuli. Bawahan Wang Yi. Bawahan Fan Pojun. Mengundang penguasa Yao Hua untuk mengambil tempatnya. Penguasa. Anda adalah penguasa Yahua. Mustahil, mustahil. Ini tidak mungkin nyata. Bawa mereka pergi. Ya. Singkirkan mereka dari sini. Kami akan menanganinya sendiri. Kamu tidak terluka, Linshou. Tidak. Urusan di sini sudah selesai. The film was Shinding. translated and Tunggu saja narrated by M pembalasanku. Media. Orang berikutnya yang harus kuhadapi adalah kamu.